wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Culandari, MPM 2003022004 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas B. Baik, di sini saya akan mewawancarai 3 pedagang dan hasil wawancara saya ini saya akan simpulkan di akhir video. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Maaf, di sini saya ingin mewawancari Mbak, apakah boleh atau tidak? Boleh. Di sini saya ada pertanyaan Mbak, yaitu apa saja konflik-konflik yang terjadi di aktivitas bisnis Mbak? Biasanya kadang sepi ya pelanggannya, terus kadang ya itu aja sih. Terus faktor-faktor penyebab konflik tersebut apa Mbak? Kan tadi kata Mbak kan sepi, terus penyebabnya itu apa? Biasanya karena orang-orang lagi nggak minat gitu. Terus Lagi karena nggak mencari COVID barang juga ya, yang Mbak? iya, karena lagi COVID juga. Dampak bagi usaha Mbak juga jika terjadi konflik tersebut bagaimana? Jadi pendapatannya sama itunya Berkurang ya Mbak? berkurang. Bagaimana peran masyarakat dalam meminimalisir konflik tersebut Mbak? Perannya mungkin ya, saya suruh orang untuk mempromosikan barang saya. Biar laku gitu ya. Langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik tersebut bagaimana? Pertama, tambah barang biar makin bervariasi. Terus pemasarannya lebih diperluas lagi. Ya, sekarang juga kan COVID ya Mbak, jadi online sekarang ya. Kalau misalnya kita mau offline kan kadang-kadang jarang yang kesini, soalnya kan masih pandemi. Benar sekali. Terima kasih ya Mbak atas wawancaranya. Terima kasih. Ibu, di sini saya ingin mewawancarai Ibu. Ibu di sini jualan apa aja? Jualannya ya perabotan ada, sembako ada, Semuanya Bu, kasur Iya. juga ada ya? ada. Apa saja masalah-masalah yang terjadi di toko Ibu ini? Naik, Barang-barang harganya naik ya Bu? Faktor penyebabnya apa? Apa karena COVID ini juga Bu? ya Barang-barangnya juga naik harganya gitu ya? kita petani turun jadinya ini Dampak bagi usaha Ibu ini jika terjadi penaikan harga seperti tadi bagaimana? menurun. Harga jual belinya menurun ya? Pendapatannya juga ya. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut bagaimana? Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut bagaimana? Makanya agak dituruni biar nggak sepi, biar laku. Ada online-online juga diturunin semua biar lancar. Agak diturunin sedikit harganya biar masyarakatnya pada tertarik gitu ya Bu. Terima kasih atas wawancaranya. Ya makasih. Assalamualaikum Mbak. Ya, waalaikumsalam. Maaf Mbak, saya di sini ingin mewawancari Mbak, apakah boleh atau tidak? Oh, boleh. Mbak di sini jual produk apa aja Mbak? Saya di sini kayak jual bantal, jual spring bed, gitu. Di sini saya ada pertanyaan tentang wawancara. Apa saja konflik-konflik yang terjadi di aktivitas bisnis Mbak? Ya, konfliknya ya kadang nggak ada yang beli ya. Terus apa namanya karyawan-karyawan saya juga minta gaji gitu kan. Kalau diminta tambah gitu Oh, Mbak. minta tambah Padahal kan gaji. sekarang COVID gitu kan Iya, ya. gitu. Faktor-faktor penyebab konflik tersebut apa Mbak? Ya karena sekarang kan lagi pandemi gini kan ya, jadi kan orang-orang lebih mentingin beli makanan daripada Iya. beli barang-barang kayak gini gitu. Dampak bagi usaha Mbak apa? Ya saya penjualannya menurun gitu. Abis itu barangnya berdebu. Bagaimana peran masyarakat dalam
Ya kalau masyarakat kadang ada yang pengen jadi reseller gitu kan ya, yang mau beli barang kita terus mau dijual lagi gitu, itu banyak Online ya Mbak? iya. Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut bagaimana? Langkah-langkahnya ya dengan promosi yang luar biasa gitu ya. Banyak-banyak promosi ke tetangga, apa di selebaran, apa di media sosial gitu. Terima kasih ya Mbak. Baik ya Mbak, atas informasi dari Mbak. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan menyimpulkan ketiga video wawancara dari pedagang perlengkapan rumah tangga atau yang sering disebut dengan pedagang perabotan rumah tangga. Dapat saya simpulkan, yang pertama yaitu di dalam pedagang-pedagang yang sudah saya wawancarai, bahwasanya ada resiko-resiko yang dialami oleh pedagang tersebut, yaitu resiko dengan menurunnya pendapatan mereka yang tadinya mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, malah di masa pandemi ini sebaliknya, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena pemasukan yang tidak ada. Resiko selanjutnya yaitu resiko antara persaingan pedagang yang satu dengan yang lainnya. Resiko selanjutnya yaitu resiko menurunnya aktivitas jual beli karena masa pandemi ini. Kesimpulan yang selanjutnya yaitu dalam mengatasi resiko yang terjadi di pedagang perlengkapan rumah tangga, para pedagang tersebut mengatasi resikonya dengan cara mengetahui tentang masalah apa yang terjadi. Selanjutnya mereka mengambil keputusan yaitu mereka menggunakan cara dengan mempromosikan barang mereka lewat media sosial dan agak sedikit menurunkan harga barang mereka karena agar masyarakat tertarik untuk membeli barang tersebut. Ada beberapa konflik yang terjadi, yaitu konflik itu berasal dari diri individu itu sendiri. Bila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan, contohnya seperti pedagang tadi, di mana mereka mengalami ketidakpastian dalam pendapatan mereka. Banyaknya berbagai permintaan pekerjaan yang saling bertentangan. Contohnya seperti seorang yang harus melakukan di luar batas kemampuannya. Yang selanjutnya yaitu konflik individu dalam suatu organisasi yang sama. Hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik selanjutnya yaitu konflik antar individu atau kelompok yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman dan adanya paksaan oleh kelompok kerja mereka. Contohnya, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama karena terjadinya pertentangan kepentingan antar kelompok. Konflik antar organisasi yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.